Perjuangan dulu sebelum aku menyerah gitu kan. Tapi kenapa pada saat akhir tuh aku malahan kayak nunggu diem aja gitu, karena aku ngerasa waktu itu masih poinnya menang. Jadi aku nggak pernah menyesal hamil gitu pada saat aku persiapan untuk pon. Menurut aku walaupun aku nggak hamil, kalau Allah udah berkata kamu kalah dari awal gitu, walau kok aku jadi sedih ya guys. Kalaupun Allah udah berkata kamu kalah, jadi pada saat pon pun walaupun aku lagi fit maksimal, badan aku lagi memang lagi enak gitu, kalah mah kalah aja. Di pertandingan istri saya ini jadi pembelajaran buat kita semua para pesilat maupun atlet ya. Jadi namanya juara itu nggak ada yang kekal ya. Betul. Sekelas juara dunia pun itu bisa kalah. Nah ini terakhir nih. Jadi di pon terakhir kan gagal, ya, gagal walaupun dari sisi poin juga masih 50-50, bisa menang bisa kalah kemarin ya. Tapi bagaimana nih menanggapinya? Sedih pasti ya, kecewa nih. Kalau aku lihat di video tuh kayak nggak terima gitu loh. Iya. Bukan nggak, ya maksudnya gimana ya? Kecewa pastilah ya, manusiawi setiap orang. Kalau kita setelah berjuang tapi tidak sesuai dengan yang kita mau, itu pasti ada sedikit kekecewaan, itu manusiawi. Jadi pada saat itu benar seperti yang di video, karena memang itu yang aku rasain pada saat pertandingan. Aku nggak terima poin aku kalah pada saat itu, karena aku pada saat di detik pokoknya 5 detik terakhir. 10 detik terakhir itu, aku setelah gunting tuh aku ngelihat poin tuh aku masih leading gitu posisinya. Terus kan biasanya kalau aku habis ngegunting posisi masih leading tuh otomatis nggak akan berubah lagi, karena biasanya habis drak poin muncul biasanya kan kayak gitu. Jadi kalau udah santai di bawah gitu, poin tuh biasanya menurut, ya memang kan setiap orang berbeda ya, tapi menurut aku tuh poin nggak akan nambah nih. Oke, aku menang. Jadi pada saat aku ngerasa menang Dan pelatih juga ya, tinggal 5 detik lagi, aku sebisa mungkin bertahan untuk mengamani poin. Nah itu yang bikin aku kecewa, itu kenapa pada saat itu aku bertahan, bukan karena aku kalah. Jadi nggak apa ya, kecewanya itu satu karena kalah, iya memang. Kedua tuh karena kalahnya kenapa, karena aku lengah. Iya, aku nggak maksudnya coba pada saat itu tahu kalau aku kalah. Pasti maju ya. Setidaknya walaupun hasil akhir tetap kalah, aku udah berjuang. Setidaknya itu, maksudnya setidaknya ada perjuangan dulu sebelum aku menyerah gitu kan. Tapi kenapa pada saat akhir tuh aku malahan kayak nunggu diem aja gitu, karena aku ngerasa waktu itu masih poinnya menang. Jadi pas lihat poin kok terbalik. Jadi kayak ya jelas di video itu memang aku nggak terima, karena aku nggak tahu kapan poin itu bertambah gitu. Tapi apapun itu sih rencana Tuhan itu paling baik lah. Iya, Jadi, cuman terlepas dari itu, udah gitu ya. ya sudah selesai. Tadi juga aku udah sholat, udah berdoa, aku tetap bersyukur karena aku masih sehat. Yang paling buat aku bersyukur banget sih sebenarnya, aku udah punya JL. Aku udah punya JL. Jadi aku berpikir aku nggak pernah menyesal hamil gitu. Pada saat aku persiapan untuk pon, aku nggak pernah menyesal hamil, terus punya anak gitu. Karena menurut aku walaupun aku nggak hamil, kalau Allah udah berkata kamu kalah dari awal gitu, kok aku jadi sedih ya guys. Kalaupun Allah udah berkata kamu kalah, jadi pada saat pon pun walaupun aku lagi fit maksimal, badan aku lagi memang lagi enak gitu, kalah mah kalah aja. Nggak bisa bukan karena habis melahirkan gitu bukan hanya habis melahirkan gitu. Cuman yang paling aku syukuri adalah aku punya JL gitu. Tapi jujur ya, karena saya yang tahu istri saya, dia walaupun
dalam momen yang sebentar nih ya. Jadi abis ngelahirkan persiapannya minim banget. Kalian mungkin ibu-ibu mungkin tahu ya bagaimana rasanya ketika ngelahirkan, harus ada kewajiban latihan, dan ini memang agak galau. Jadi memang diisi perut masih belum normal ya. Kalau memang habis melahirkan jangka waktu latihannya lama, mungkin persiapannya lebih matang. Itu mungkin beda lagi ya. Ini habis melahirkan tiba-tiba langsung persiapan, dan dilihat juga stamina fisik dia, karena saya tahu wah ini pasti fisiknya gak akan kekejar nih, karena kita tahu para atlet untuk menaikkan fisik aja itu gak gampang ya, harus butuh waktu yang lama banget, sedangkan turunnya cepat banget, apalagi dia nol banget dari gak pernah gerak tiba-tiba disuruh langsung persiapan lagi, dan mainnya pun kayaknya nggak setelak sebelumnya sih ya. Tapi kalau saya sih apapun hasilnya istri saya bersyukur ya. Saya yakin Tuhan punya rencana lain, takutnya ketika misalkan juara nanti ada apa gitu ya. Positif aja kalau saya pribadi sebagai suami. Ya, kalau aku pribadi sih ini bukan kali pertama aku bertanding. Aku udah sering bertanding dan aku juga udah pernah kalah. Bukan hanya kali pertama kali aku kalah juga gitu. Jadi yang aku rasain adalah apa ya? Yang dilihat hebat pun belum tentu bisa menang kalau menurut aku ya, karena aku ngerasa pada saat SEA Games Singapura tuh luar biasa. Aku ngerasa pas latihan tuh aku bener-bener lagi maksimalnya, lagi luar biasanya, aku lagi enak, sparring tuh lagi enak banget gitu. Tapi kalau pada akhirnya aku harus cedera sebelum bertanding gitu kan, yang ya semuanya usaha yang udah aku lakuin tetap aja, maksudnya kayak saya ya seperti suami aku gitu. Jadi aku bilang juga semua tuh rezeki udah diatur sama Allah gitu. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berikhtiar gitu. Hasil akhir adalah setelah kita usaha, Allah yang nentuin gitu. Jadi apapun yang diberikan sama seperti saya kan. Jadi saya udah persiapan, udah mateng dari jauh-jauh hari. Ketika mendekati pertandingan cedera. Nah iya. Ya mungkin ya ada rencana lain lah. Ada rencana lain, selalu ada rencana lain gitu. Ya kalau saya nggak pensiun mungkin saya nggak aktif di media sosial YouTube ini ya. Jadi semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Oke lah, jadi daripada sedih-sedih terus. Intinya dari pertandingan istri saya ini jadi pembelajaran buat kita semua para pesilat maupun atlet ya. Jadi namanya juara itu nggak ada yang kekal ya. Betul. Sekelas juara dunia pun itu bisa kalah ya. Jadi memang tugas kita adalah berlatih, latihan, karena juara itu cuman pada saat naik podium, turun podium, latihan lagi, berjuang lagi. Iya. Ya Betul. Nggak ada yang namanya juara yang kekal. Nggak Setelah ada. turun podium itu adalah mantan juara yang ada gelar. Apalagi kita ini bela diri ya, olahraga tidak terukur. Jadi apalagi kalian sekelas misalkan menang kejuaraan pemasaran langsung nggak latihan lagi ya, minim banget ya. Jadi sekelas juara dunia pun memang harus mempertahankan apa ya, performanya. Ya. Intinya harus latihan terus. Jadi kalau nggak ada kayak gini ya nggak ada contoh nih. Jadi memang sekelas juara dunia pun, sekelas juara PON pun ya nggak ada yang kekal. Ya nggak ada Ya, yang kayak kekal ya, maksudnya bukan hanya aku, contoh banyak kok. Maksudnya yang mantan juara yang pernah aku kalahin juga kan itu juga bukti bahwa nggak ada juara yang kekal gitu. Jadi semua bisa berganti dan bisa direbut lagi. Ya, dan bisa direbut lagi. Jadi intinya tetap berlatih, syukuri apa yang kita dapatkan, terus kita coba lagi lebih baik dan lebih baik gitu. Oke, setuju. Kasih ini dong motivasi buat para pesilat ya, atlet yang pemula, biar dia semangat lagi untuk mewujudkan mimpinya menjadi atlet nasional. Oke, tetap semangat. Yang terpenting adalah tetap semangat, tetap berlatih, jangan pernah menyerah. Jika kita gagal, latihan lagi dan coba lagi. Ketika gagal lagi, tetap latihan lagi dan coba lagi. Dan ketika kita berhasil pada suatu saat, jangan pernah puas atas prestasi pada saat itu, namun kita tetap harus ukir lagi prestasi setinggi-tingginya,
agar semua mimpi-mimpi kita tercapai satu persatu. Betul. Jadi memang kalau kamu pengen jadi juara, kamu nggak boleh nyerah. Kalau kamu nyerah ya kamu nggak bisa jadi juara, ya. Ya, sang juara itu dia selalu ingin membuktikan mimpi-mimpi mereka. Boleh kamu bermimpi setinggi-tingginya ya. Walaupun orang-orang tidak percaya sama impian kalian, tapi impian itu bisa diraih oleh kamu sendiri. Bangun dari mimpi, berjuang dan wujudkan. Jangan cuma mimpi terus, bangun. Jadi memang kita harus semangat dan membuktikan ya. Terakhir nih, mungkin ada orang bilang juga, apakah saya bisa jadi kayak Kak Wewe? Ya bisa ya, karena kita dulu Bisa lah, pasti. sama seperti kalian juga ya. Aku juga waktu dulu siapa Wewita nggak ada yang kenal gitu. Jadi Impian kita juga bisa impian nggak kita kayak nah gitu. iya Jadi sebenarnya sama. Jadi pada saat aku dulu di posisi kalian tahun 2002 awal-awal 2010 ke bawah, impian aku adalah aku pingin dong pelatnas kayak Mas Denny. Ini baju pelatnasnya kamu ya? Iya, baju saya nih, di pelan nasi game baju saya nih. Dulu aku Nggak sadar pakai baju aku. Nah, dulu waktu suami aku pelatnas tuh, aku belum pelatnas, aku masih atlet Jawa Barat aja di pelajar. Jadi aku juga dulu ketika pelatnas sering tryout ke Jawa Barat tuh aku selalu berpikir, kapan aku ada di situ gitu. Jadi intinya kita tuh pasti bisa berada di posisi orang yang kita idolakan gitu. Asal kita mau berusaha. Oke, mungkin itu saja ya. Ini panjang lebar kita ngomong nih teman-teman. Jika ada pengen request lagi yang pengen dibahas tentang kita, silakan komentari bawah. Kalau memang pembahasannya bagus akan kita buatkan lagi videonya atau sharing-sharing juga. Semoga dengan video ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Bye bye.